Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan rasa syukur di sini bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur sebenarnya itu adalah memanfaatkan semua nikmat-nikmat Allah untuk melaksanakan tujuan kita diciptakan. Kita sudah paham bersama bahwa Allah menciptakan manusia tujuannya adalah untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah yang dimaksud di sini itu adalah taat kepada Allah. Jadi Allah mengatakan, aku menciptakan manusia untuk beribadah. Artinya, aku menciptakan manusia untuk taat kepada aku. Sementara taat itu sebenarnya terbagi dua. Pertama itu adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah yang dimaksud dengan taat. Jadi sebenarnya Allah menjelaskan seperti ini. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Artinya Allah menciptakan manusia untuk taat kepadanya. Yang lebih luas lagi, Allah menciptakan manusia untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi itulah sebenarnya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu hanya tujuannya agar kita pakai untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Allah kasih kita nikmat hidup. Hidup ini hanya untuk dipakai melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Allah kasih nikmat kita harta, maka harta ini hanya untuk dipakai melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kesehatan pun juga begitu. Allah kasih kita nikmat sehat, agar kesehatan ini dipakai untuk tak melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Namun untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, ada sebuah hadis yang perlu menjadi perhatian kita. Dan ini hadis sangat penting, dan bahkan para pengarang kitab-kitab hadis menempatkan hadis ini sebagai hadis pertama dalam kitab-kitab mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini menekankan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus disertai dengan niat. Artinya ketika kita melaksanakan perintah, itu harus disertai dengan niat. Kapan kita tidak berniat, maka tidak sah itu. Begitupun juga sebenarnya dengan meninggalkan larangan. Ketika orang meninggalkan larangan, itu pun juga harus disertai dengan niat. Kapan tidak berniat, maka juga tidak ada pahalanya. Jadi segala sesuatu itu akan bernilai di sisi Allah apabila itu disertai dengan niat, diawali dengan niat. Hadirin yang mulia, memang kalau kita lihat ada sesuatu yang mungkin belum banyak umat yang tahu, bahwa ketika dia meninggalkan larangan, dia tidak berniat. Padahal orang itu bisa berpahala selama 24 jam dalam hidupnya sehari semalam. Artinya selama 24 jam itu hidupnya bisa bernilai pahala. Asal dia tahu bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan disertai dengan niat. Maksudnya seperti ini.
Perintah, memang hadis ini ada dua versi. Ada yang mengatakan innamal a'malu binniyat, itu jamak, artinya setiap amal disertai dengan niat. Dan ada juga mengatakan innamal a'malu binniyah, dua-duanya sahih. Satu dalam Bukhari, satu dalam Muslim. Nah, ulama setelah memperhatikan ini, ternyata disyarah seperti ini. Karena Al-Quran itu ditafsirkan, kalau hadis itu disyarah. Jadi Al-Quran tafsir, kalau hadis namanya syarah. Jadi tafsirul Quran, syarhul hadis. Jadi ulama dalam mensyarah ini hadis menjelaskan bahwa melaksanakan perintah itu harus disertai dengan niat. Kita tahu bersama ketika kita misalnya sholat, harus ada niat. Kapan kita tidak berniat, tidak sah itu sholat. Begitupun juga dengan puasa. Kapan kita berpuasa, harus dengan niat. Kapan tidak berpuasa, tidak sah itu puasa. Makanya biasanya kalau bulan Ramadan itu di tarwih-tarwih terakhir, bahkan setelah witir, diingatkan untuk puasa besok. Artinya supaya orang ini betul-betul memperhatikan niat. Kapan tidak berniat, tidak sah. Begitupun juga dengan haji dan lain sebagainya. Jadi perintah ini nanti bernilai ibadah apabila disertai dengan niat. Yang banyak orang tidak tahu, itu adalah ketika meninggalkan larangan, dia tidak berniat. Maka sebenarnya dia tidak dapat dosa, tetapi tidak mempunyai pahala. Artinya, taruhlah misalnya hari ini kita tidak berdusta, kita tidak minum khamar, kita tidak berjudi, apa kita dapat pahala? Itu tergantung dari niat. Kalau kita tidak berniat, kita tidak dapat pahala apa-apa. Tetapi kita tidak berdosa. Padahal disinilah letaknya kita mendapatkan peluang untuk berpahala selama 24 jam. Dan ini yang harus disampaikan kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu para pemirsa yang saya muliakan, hendaknya hal ini disampaikan sungguh-sungguh, bahwa ketika kita meninggalkan larangan harus juga disertai dengan niat agar kehidupan kita ini bermakna. Untuk itulah kita kalau habis bangun langsung kita berniat. Ya Allah, saya berniat untuk puasa, saya berniat untuk meninggalkan larangan pada hari ini. Artinya pada hari ini kita tidak berdusta, pada hari ini kita tidak berjudi, minum khamar, maka selama 24 jam kita berpahala. Tetapi dengan catatan tadi, setelah kita bangun misalnya waktu pagi, kita langsung berniat, ya Allah, saya akan meninggalkan larangan-laranganmu pada hari ini. Maka ketika hari ini kita tidak berdusta, kita berpahala 24 jam. Ketika kita tidak minum khamar, kita berpahala 24 jam. Dan ketika kita tidak berjudi, kita berpahala 24 jam. Disinilah banyak yang diantara kita ini tidak memahaminya. Padahal ini sangat penting. Hadisnya Nabi jelas, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung dari niat. Artinya mengerjakan perintah harus disertai dengan niat. Meninggalkan larangan harus juga disertai dengan niat. Maka sekali lagi, ketika kita bangun pagi, habis kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung kita berdoa. Ya Allah, berniat, ya Allah, hari ini saya akan berniat meninggalkan seluruh larangan-larangan kamu. Ketika kita tidak berjudi, tidak berdusta, tidak minum khamar, tidak berzina, maka selama 24 jam kita berpahala. Tapi kalau kita tidak berniat, itu kita tidak mendapatkan pahala, tapi juga tidak mendapatkan dosa. Nah, inilah pentingnya diperhatikan betul sungguh-sungguh hadis ini, yaitu Nabi katakan semua amal itu ditentukan dengan niat. Perintah harus diawali dengan niat, larangan pun juga harus diawali dengan niat. Dengan demikian, maka insya Allah kehidupan kita ini penuh dengan ketaatan dan keberkahan kepada Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita semuanya agar mereka paham bahwa Allah menyiapkan waktu untuk kita berpahala selama 24 jam.
Karena memang untuk kategori larangan ini hadisnya mengatakan begini, mana haitukum anhu fajatanibuhu. Apa yang aku larang, tinggalkan total. Nggak bisa main-main kita. Pokoknya larangan Allah, jangan kerjakan. Tinggalkan total. Tetapi, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Jadi untuk perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Tapi untuk larangan, harus ditinggalkan secara total. Tapi perlu diingat, ketika meninggalkan larangan Allah, harus pun juga disertai dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan iman untuk senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan yang lebih penting, semuanya diawali dengan niat. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.